Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga Allah memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan untuk bisa terus beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita dari tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala, dan kita masuk ke dalam surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq urutan surat yang ke-84, termasuk dari surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, berjumlah 20 ayat. Berjumlah 25 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Kata Allah, idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, ya. Surat Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq itu artinya terbelah. Kata Allah, apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu taat, patuh kepada Rabb-nya, wa huqqat. Dan memang sepantasnya langit itu harus taat kepada Rabb-nya. Wa adzinat itu artinya sami'at wa ata'at fil insyiqaq, ya. Jadi langit itu mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na, kata langit. Kami dengar, kami taati. Kalau kata Allah langit terbelah, terbelah dia. Ay wa huqqalaha an tasma'a wa tuti'a. Jadi langit itu sudah sepantasnya kepada Rabb-nya dia taat, ya, dan dia mendengar. Ya. Langit, jamaah sekalian yang Allah muliakan, itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbesar yang kita lihat di permukaan bumi ini, yang dia sangat kokoh, ya, sangat kuat, luar biasa, tidak ada tiangnya, masya Allah, seperti tidak ada ujungnya. Tapi nanti pada hari kiamat, langit itu akan terbelah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis yang sahih, apabila kalian ingin seakan-akan melihat hari kiamat, bacalah surat At-Takwir, Al-Infitor, dan Al-Insyiqaq, ya. Ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi ketika hari kiamat. Ya, langit yang sebesar itu, Pak, yang luar biasa, dia taat sama Allah, ya. Apa yang Allah perintahkan, dia sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kemudian kata Allah, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan, apabila bumi diratakan, zida fi sa'atiha kama yumaddul adima wa lam yabqa 'alaiha bina wala jabal. Maksudnya apa? Iya, nanti pada hari kiamat bumi itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana atau seperti kulit yang dihamparkan gitu, ya. Jadi kemudian tidak ada di atas bumi itu bangunan atau gunung-gunung, ya. Ketika hari kiamat nanti bumi akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bangunan di atasnya, tidak ada gunung-gunung, akan benar-benar rata, Pak. Kalau sekarang kan bumi bulat, ya. Jadi kita nggak akan bisa melihat orang yang di sana karena ya banyak bangunan, pohon, segala macam. Nanti pada hari kiamat kata Allah bumi akan rata,
tidak ada bangunan di atasnya, tidak ada gunung-gunung. Makanya orang nanti di hari kiamat sampai ujung, ya, dari ujung selatan sampai utara, ujung kulon sampai ujung semuanya bisa melihat ujung manusia di ujung sana, karena tidak ada yang menghalanginya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada gunung. Nanti kejadiannya kapan? Pada hari kiamat. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Kemudian kata Allah, bumi itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya sehingga menjadi kosong. Apa yang dikeluarkan? Minal mauta ila dhahir. Ya, mayit-mayit akan dikeluarkan dari dalam bumi. Ya, mayit-mayit, orang-orang yang udah mati, Pak, dari zaman Nabi Adam akan dikeluarkan dari bumi, kemudian akan dikumpulkan yang namanya padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan. Orang dari zaman Nabi Adam, orang pertama, sampai manusia paling terakhir, dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, tidak disunat, mataharinya hanya 1 jengkal. Ya, subhanallah, kita mengimani kejadian tersebut, kita akan merasakannya, kita akan mengalaminya, dan di situ nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kita mau disidang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Dan bumi taat, sami'at wa ata'at fi dzalika. Bumi itu mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada hari tersebut, ya. Pada ketika bumi diperintahkan Allah untuk rata, maka dia akan menjadi rata, tidak ada bangunan, tidak ada gunung-gunung di atasnya. Dan sudah selayaknya bumi ini taat kepada Rabbnya. Wa dzalika kulluhu yaqulu yaumal qiyamah. Ya, dan semua kejadian itu terjadi nanti pada hari kiamat. Ya, di sini ada pelajaran yang sangat besar bagi kita semua, Pak. Bayangkan langit yang begitu besar, makhluk terbesar yang kita lihat di dunia ini yaitu langit. Dia itu taat sama Allah, Pak. Sami'na wa ata'na, kata langit. Begitu pula bumi yang kita, ya, berada di atasnya, sebesar apa coba? Dia juga taat sama Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, sekarang pertanyaannya kita, Pak. Kita makhluk yang kecil, yang hina, ya kan, dari cairan sperma, apa yang mau disombongkan? Maka hendaknya kita juga seperti langit dan bumi, mengatakan sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan dan larang kepada kita, hendaknya kita mengatakan kami dengar ya Allah dan kami taati Engkau ya Allah. Seperti itu, Pak, ya. Gak boleh sombong, kita tuh kecil. Bumi itu sangat kecil, Pak, ya, dibandingkan planet-planet. Kemudian kita di atas, kita di dalam bumi ya lebih kecil lagi. Kemudian ngapain orang sombong? Apa yang mau disombongkan, ya? Orang ganteng, orang cantik, orang kaya, hartanya banyak, orang pinter, kayak segala macam, semuanya dari Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, terancam masuk neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Siapapun yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sekecil zarrah, gak boleh sombong. Semuanya dari Allah. Baik. Kemudian kata Allah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu capek bekerja menuju Rabbmu.
famulaki, maka nanti kalian akan menemuinya. Maksudnya apa? Kata Allah, kalian itu capek. Ya, jahidun fi amali, bersungguh-sungguh di dalam beramal, bekerja. Ya. Dan ujung-ujungnya ila rabbika, ya, menuju kepada Allah, wa huwal maut, yaitu kematian. Ujung-ujungnya kita itu bakalan mati menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika. Sesungguhnya kalian itu bekerja bersungguh-sungguh, capek, ya kan? Semua itu ujung-ujungnya bakal menuju Allah. Semuanya bakalan ujungnya itu akan mati, ya, ujungnya akan mati. Ay mulakin amalakal mazguri min khairin aw syarrin yaumal qiyamah. Dan kalian akan bertemu dengan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas apa yang kalian amalkan, ya, dari kebaikan maupun keburukan nanti pada hari kiamat. Jadi Pak, kita hidup kata Allah semuanya capek. Hidup di dunia semuanya lelah. Mau yang orang berbuat baik maupun orang yang berbuat buruk. Maka seorang yang beriman, orang Islam itu capeknya capek yang berpahala. Seperti kita sholat, ya kan, sholat terus, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya kan. Kemudian baca Quran, capek nggak Pak? Capek. Jadi orang baik capek nggak? Capek Pak, ya kan. Jujur terus, ya kan. Sekali-kali pengen bohong gitu. Semuanya capek. Tapi capek kita bernilai pahala. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang berbuat jahat. Capek nggak mereka? Capek sebenarnya Pak. Coba orang jahat coba. Mereka, ya kan, orang yang berzina, orang yang main judi, minum khamar, begal, capek nggak mereka? Capek sebenarnya Pak. Ya, orang berzina, ya kan? Iya, orang yang berzina, mereka main cantik, umpet-umpetan, capek nggak? Capek. Orang maling yang kan nungguin jam 2, jam 3 malam nunggu orang tidur, capek nggak? Capek. Orang begal motor, mereka itu harus merencanakan, hati-hati, nunggu orang lengah segala macam, resikonya luar biasa ketika ketangkep bisa digebukin. Semuanya capek. Orang korupsi berjamaah, mereka membuat strategi kong kali kong segala macam. Semuanya capek. Ya, mau yang baik, mau yang buruk, semuanya capek. Ujungnya bakalan ketemu Allah. Maka tergantung kita. Maka hendaknya kita, capeknya kita, capek yang berpahala. Ya, karena dunia ini Pak, ya, tidak ada waktu istirahat. Kapan istirahat Pak? Nanti Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, istirahat itu nanti Pak. Kalau kaki kita melangkahkan masuk ke dalam surga. Kalau kaki kita melangkah ke surga itu baru istirahat. Selama kita hidup nggak ada waktu istirahat, terus, ya, beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ini Pak, kejadian, salah satu kejadian di akhirat. Kata Allah, maka adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, dari tangan kanan, fahuwa fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, kita beriman Pak kepada hari akhirat, dan di antara kejadian hari akhirat adalah menerima buku catatan amal. Allah ceritakan kepada kita ada orang-orang yang ketika menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian kata Allah, siapa yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, jadi kita harus berpikir ke situ, karena kita harus memohon kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Huwa armu amaluhu alaihi kama fi hadis sahihain wa fihi min nuqisal hisab halaka wa ba'dal ardu yatajawazu anhu. Hisab yang mudah itu Pak, jadi seseorang akan ditampakkan kepadanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahihain Bukhari Muslim, yang disebutkan di dalamnya bahwa orang akan dihisab, diinterogasi oleh Allah, dan orang tersebut akan menyangka bahwa dirinya itu akan binasa, akan celaka. Wa ba'dal ardu yatazawwaj. Akan tetapi setelah diinterogasi oleh Allah, Allah memaafkannya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Kata Nabi SAW itu di akhirat orang yang dihisab itu bakalan celaka. Akan tetapi di ayat ini disebutkan, kata Allah, ada yang namanya hisab yang mudah. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman, yang banyak beramal saleh akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan ditutup, kemudian ditampakkan apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Engkau berbuat dosa, maksiat, begini begitu pada tahun ini, di mana, jam segini, segala macam. Dan hamba tersebut mengatakan, na'am, iya betul ya Allah. Dan hamba tersebut menyangka dirinya akan binasa, akan celaka. Akan tetapi apa kata Allah? Allah hanya tampakkan saja, kemudian Allah memaafkannya. Nah, itulah yang namanya hisab yang mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kanan, dihisabnya hisab yang mudah, kemudian dia akan dipertemukan kepada keluarganya dengan keluarganya masrura, dalam keadaan riang gembira, penuh sukacita Pak. Di akhirat Pak, ketika di padang mahsyar itu kan 50.000 tahun Pak, kita tuh nggak ketemu keluarga Pak. Kapan ketemu? Ketika nanti di dalam surga. Siapa yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, Allah maafkan segala dosa-dosanya, kemudian dia akan dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya dalam keadaan riang gembira. Subhanallah. Nah, ini golongan yang pertama yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang golongan yang kedua. Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang-orang yang diberi buku catatan amalnya dari mana? Dari belakang. Subhanallah. Makanya di dalam surat Al-Haqqah itu ayat 19 sampai seterusnya disebutkan yang pertama sama. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kanan, fayaquluha umqra'u kitabiyah, maka dia mengatakan Pak, orang yang diberi buku catatan amal mengatakan apa? Dengan bangganya, bacalah buku catatan amal. Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Kemudian dia mengatakan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah.
Orang tadi yang diberi buku catatan amal mengatakan dari tangan kanannya, aku sudah menduga akan perjumpaan ini, ya, menduga dengan yakin seyakin-yakinnya tentang hari kiamat, maka dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Kemudian kata Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, silahkan makan, makanlah, minumlah dengan lezat. Itu semua balasan atas perbuatanmu yang engkau perbuat di hari-hari yang telah lalu. Maksudnya kapan? Waktu hidup di dunia. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, seandainya aku enggak menerima buku catatan amal, walam adri ma hisabiyah, dan aku enggak tahu apa yang ada di dalam buku catatan amalku itu. Udah malu dia, Pak, merasa terhina. Itu mengerikan sekali, ya. Di dalam ayat yang lain menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Di ayat ini di surat Al-Insyiqaq Allah menjelaskan menerima buku catatan amalnya dengan dari belakang. Maksudnya apa? Pakai tangan kiri kemudian ditekuk ke belakang. Makanya di sini juga disebutkan tafsirnya, huwal kafiru tahula yamnahu ila unuqihi wa tuj'alu yusrahu wa ra'a dhahrihi fayakhudhu biha kitab. Ya. Itu orang kafir yang diikat tangan kanannya ke lehernya, tangan kanannya diikat, kemudian dijadikan tangan kirinya ke belakang, ya, untuk menerima buku catatan amal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan Allah, jangan sampai kita menerima buku catatan amal kita di akhirat dengan tangan kiri. Kemudian apa yang terjadi? Fasaufa yad'u subur, maka dia akan berteriak, suburo, celaka aku, Pak. Orang tadi celaka aku, inda ru'yatihi ma fihi, yang ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, yunadi halakahu biquli ya suburo, ya. Dia mengatakan celaka. Wa yasla sa'ira, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dimasukkan ke dalam api yang menyala, yadkhulun naru syadidata wa fi, ya, dimasukkan ke dalam neraka api yang sangat panas. Innahu kana fi ahlihi masruro. Kenapa dia seperti itu? Innahu kana fi ahlihi. Dulu dia waktu hidup itu hidupnya cuma senang-senang, kata Allah. Hidupnya cuma senang-senang. Waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa. Hidupnya hanya senang-senang. Main judi, berzina sama orang tua, durhaka, segala macam maksiat. Ya, ini balasannya. Diberi buku catatan amal dengan tangan kiri. Ya. Batiran bittiba'ihi li hawanya. Dia itu sombong dulu, mengikuti hawa nafsu. Innahu dhanna allai yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwasanya layyaqul itu layyaq, dia menyangka tidak akan mati, tidak akan kembali kepada Allah. Ya, subhanallah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sesungguhnya Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa melihat, mengawasi, ya, aliman birujuihi ilaihi. Allah Maha mengetahui, Allah mengawasi kita, Pak, ya. Allah mengawasi kita, melihat apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Kita sholat atau enggak, kita baca Quran atau enggak,
apa yang Allah perintahkan kita kerjakan atau tidak, apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, kita melanggar atau tidak, sama orang tua berbakti atau tidak, sama saudara akur atau enggak, dan seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, agar kembali kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita di akhirat ketika menerima buku catatan amal kita, kita menerimanya dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada